Iya, ada tingkatan syariat, tingkatan thariqat, tingkatan hakikat, tingkatan marifat. Lah itu gimana Kang penjelasannya tentang tingkatan-tingkatan lagi tentang pemahaman itu Kang? Gimana Kang? Jadi kita jadi semakin paham gitu loh. Iya, gimana itu Kang? Jadi gini, Iya. kalau orang-orang katakan secara umum itu tidak memahami atau bahkan menyalahkan, itu bisa Iya. Karena belum tahu kan? karena belum paham. Iya. Padahal yang dimaksud itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, orang itu memahami syariat, Iya. orang itu memahami thariqah, Iya. orang itu memahami hakikat, dan orang itu memahami makrifat. Gitu. Nah, agar orang itu paham benar tentang fungsi kedudukan. Fungsi kedudukan itu saya contohkan seperti ini. Jadi misalkan ini kelapa. Iya, itu kelapa. Iya, itu kelapa. Nah, kelapa itu kan pasti ada kulitnya. Ada, iya. Ya kan? Nah, orang kalau melihat masih kulitnya, orang itu terlihat ya. Yang pertama kelapa yang dilihat apa? Kulit kelapa Kan lah. kulit kelapa kan. Iya. Berarti orang itu masih memahami tentang syariat, kegiatan, atau apa yang dilakukan, atau yang disyariatkan. Nah, itu seperti itu. Ya. Kemudian setelah orang memahami syariat itu apa, kemudian itu thariqah. Thariqah sama saja itu sudah sampai kepada batoknya. Ya, berarti thariqah sama syariat itu memang masih gandeng. Iya. Contohnya, Contoh Kang. orang thariqah itu kenapa amalan itu harus menggunakan zikir sampai 4.000, sampai 1.100. Iya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu agar lebih mendekatkan, ya kan? Iya. Agar lebih mendekatkan dengan Sang Tuhan, bahasanya seperti itu. Iya. Nah, kemudian kalau orang hakikat atau orang yang hakikinya, Iya. kelapa itu hakikinya di mana? Di daging kelapanya. Di daging kelapanya kan? Iya. Nah, orang hakikat itu sudah kepada daging kelapanya. Ya? Iya. Rasane genah paham. Iya. Enak, ora enak. Karena apa? Tentang hakikinya. Itu seperti itu. Nah, bagaimana tentang orang yang bermakrifat? Orang bermakrifat itu seperti sudah menjadi minyaknya. Oh, iya kan? Intisarinya ya. Intisarinya. Iya kan? Pasti untuk menjadikan minyak itu perlu apa? Ya perlu diolah, dibakar, dimasak, sampai bener-beneran. Akhirnya hanya tinggal tetesan. Ya, minyaknya. Nah, sekarang saya tanya, minyak sama kulitnya mahal yang mana? Ya mahal minyaknya lah, Kang. Iya kan? Iya. Apalagi minyak dengan batoknya aja. Batok sama kulit itu hampir sama. Iya. Nah, orang itu diharapkan sampai kepada intinya. Iya. Berarti kalau orang sudah paham inti, aku tidak butuh kulit. Iya kan? Iya, betul. Iya. Kalau orang beribadah masih kulitnya saja, ya silakan, enggak apa-apa. Iya. Iya kan? Enggak apa-apa. Tetapi kalau kulit memahami tentang hakikat atau bahkan makrifat bisa saja disalahkan. Aliran sesat. Ya karena dia belum memahami. Iya kan? Makanya orang hakikat dan orang makrifat tidak mungkin akan menyalahkan tentang syariat, tidak mungkin. Tapi kalau orang syariat karena belum tahu prosesnya, ya pasti menyalahkan. Ya wajar. Kan gitu. Ya sehingga jenengan akan tahu mana kedudukan
kedudukan syariat, kedudukan toriko, kedudukan hakikat, kedudukan makrifat, agar paham. Itu bagaikan seperti kelapa, buah kelapa. Kalau dolanan nang kulitnya ya silahkan, enggak masalah. Iya. Apa-apa sing katon, kudu katon loh. Iya. Ya kan? Iya. Jadi menurut syariat ya gitu. Oh. Adanya aturan-aturan ya itu syariat. Kan seperti itu. Iya. Tapi kalau hakikat Iya, dia iya. tidak butuh. Iya. Artinya orang perlu katon. Iya. Makanya dia menyembunyikan. Iya. Sing penting nyong kowe minyak kowe nyong bisa bermanfaat kepada siapapun. Bisa menjadi menerangi kepada siapapun. Itu seperti itu. Ya, paham? Ya, terus itu kan sebenarnya berarti kan tergantung kepada tingkat pemahaman seseorang ya, Kang. Iya. Itu Iya. kan berarti tingkatan tentang syariat, toriko. Katanya toriko itu artinya kan jalan, begitu hakikat. Kemudian ada marifat, itu kan sebenarnya jalan pemahaman untuk mengenal Tuhan lebih dekat atau gimana itu, Kang? Iya. Apa itu? Iya. Jadi syariat, apa? Iya, jadi artinya syariat berarti yang terlihat. Iya kan? Contohnya seperti apa, Kang? Ya orang sholat. Oh iya benar Iya benar kan? ya kan kelihatan Kan ya. kelihatan. Iya benar benar. Iya kan? Iya. Toriko itu tarikh perjalanan. Nah. Oh iya. Makanya apa? Masih gandengan. Oh iya, kowe pengen pada karo Gusti perjalanannya di perjalanan ya kudune lebih. Ada bilangan-bilangan contohnya seperti itu. Oh iya ada zikir-zikir gitu ya. Ada zikir-zikir gitu. Iya kan? Ya enggak salah. Itu memang harus jalannya seperti itu. Nah, hakikat itu sudah paham tentang hakikinya. Iya. Oh, hakikinya hakikat iki kayak gie. Iya. Kan kayak gitu kan. Iya. Nah, oleh karena itu dia tahu rasanya. Kalau syariat itu susah untuk tahu rasanya, hakikat itu susah. Tahu rasanya tentang buah kelapa itu susah. Sebab apa masih syariat. Tapi kalau hakikat orang akan merasakan. Oh, sing dimaksudnya kayak gini. Oh, yang dimaksud ini kayak gini. Iya kan? Kan seperti itu. Nah, tapi nanti kalau sudah ma'rifat, apa? Sing penting gawe manfaat kok. Wis gawe manfaat kepada siapapun. Nyong arep ora butuh. Ya, ora butuh pengakuan, tidak butuh baju. Sing penting aku gawe manfaat kok. Wis. Itu seperti itu. Nah, terus kan perjalanan spiritual manusia, orang-orang itu kan mungkin berbeda-beda ya, Kang. Iya. Nah, dan semakin kita semakin ke atas itu berarti akan semakin sedikit gitu ya, Kang ya. Orang yang memahami tentang perjalanan dari syariat, kemudian ada toriko, ada hakikat, ada marifat, itu semakin ke atas jadi semakin sedikit ya gitu ya, Kang. Oh iya. Seperti kerucut. Ya, seperti kerucut. Bawah banyak banget. Iya kan? Banyak banget. Iya. Nanti semakin sedikit tersari. Nanti kalau sedikit lagi. Nanti paling pucuk, sedikit banget. Iya. Kan seperti itu. Iya kan? Nah, itu digambarkan seperti itu. Nah, oleh karena itu orang-orang yang lebih utamanya apa? Yang lebih banyak mana? Syariat. Ya sudah jalani aja syariat. Karena itu memiliki kebaikan bagi kamu. Ya. Kalau ingin meningkat ya coba belajar. Ya kan, belajar. Oleh karena itu tingkatan paling berat katakanlah untuk sampai kepada puncaknya itu. Mencapai puncak itu berat. Berat ya, Kang. Iya, berat. Tetapi kalau sudah sampai di puncak, Iya. orang akan apa? Lebih orang bisa tulungi. Orang bilang iya wis diculakan. Kan seperti itu. Iya kan? Itu perjalanan spiritual orang, makanya akan jadi berbeda-beda. Ada yang diberi pemahaman cepat, ada yang diberikan pemahaman lambat. Kan seperti itu. Iya. Agar sadar.
Oh, nggak bisa semua orang akan dikasih tahu, nggak bisa. Iya kan? Itu jalanannya. Terus bagaimana caranya kita mungkin pelan-pelan? Apakah kita bisa misalnya dari syariat kita langsung ke hakikat, itu bisa melompat seperti itu nggak Kang? Atau memang itu urut-urutannya harus begitu? Nanti akan Apa paham. setiap orang berbeda-beda atau gimana itu Kang? Iya, bisa berbeda-beda. Ada orang yang memang melalui perjalanan syariat, terus kemudian toriko, kemudian hakikat, nah, kan seperti itu. Tapi ada juga orang yang melalui perjalanan begitu syariat, toriko hanya sebentar, langsung ke hakikat, itu akan tahu, akan paham. Kan begitu. Jadi orang itu akan beda-beda. Ada yang perlu perjalanan syariat dulu, terus torikohnya panjang lama, hal yang wajar. Tapi ada orang juga yang langsung ketemu dengan hakikat. Iya kan seperti itu. Iya. Sama lah. Sama katakan kayak jenengan yang begitu loh. Jenengan begitu, mungkin saja pernah mengalami tentang toriko, tetapi sebentar. Tapi di saat itu kamu jenengan itu akan ketemu dengan perkara hakikat. Oh, hakikat ini kayak gini. Iya. Sehingga lupa tentang perjalanan toriko sendiri. Sementara toriko itu harus dilalui. Nah, kamu melalui perjalanan memahami tentang hakikat, apa itu bukan toriko? Iya kan? Iya. Itu sama. Nah, terus untuk misalnya kita setelah belajar ilmu syariat, kemudian kita pengen belajar, berarti kita harus mencari guru atau gimana Kang? Iya, mencari guru. Mencari guru. Lah, proses mencari gurunya itu yang seperti apa gitu ya kan? Proses mencari guru itu sesuai dengan takarannya. Ada orang yang mencari guru udah ketemu. Iya. Ada orang yang enggak mencari guru, malah gurunya datang. Iya. Bermacam-macam. Tetapi kalau memang dia itu punya bahwa ini harus dibukakan, pasti akan ketemu. Pasti. Berarti itu berkaitan dengan hidayah atau gimana Kang? Iya. Benar. Jadi bahasanya itu ketemu hidayah. Gitu ya. Artinya bahwa kamu akan memahami begitu sudah dibukakan, akan mendapat pemahaman, menjadikan bahagia. Oh, ini tuh yang itu seperti itu. Iya. Jadi kesimpulannya gimana Kang? Berarti apakah hampir sama dengan kita sekolah gitu dari SD kelas 1, 2 gitu atau gimana? Iya. Orang harus menjalani kelas 1 dulu, kelas 2, kelas 3 sampai ke kelas 6 dan selanjutnya lah ya. Oleh karena itu kalau orang masih kelas 1 pasti akan menganggap kelas 6 itu lebih hebat. Iya kan? Betul. Tapi orang kelas 6 hal yang biasa. Iya. Tapi kowe menganggap bahwa aku hebat, itu hal yang wajar kan gitu. Sementara orang yang sudah duduk di kelas 6 tidak merasa hebat, udah merasa hebat. Kan biasa-biasa saja. Iya. Terima kasih nih Kang, alhamdulillah penjelasan tentang syariat, toriko, hakikat dan marifat. Moga-moga ada manfaatnya.